Halo Sobat BOC, sekarang gua lagi bersama Ramses dari Budut 806. Ramses, Iya bang, sekarang masih tinggal di Kemang apa di mana? dulunya sih di Kemang, Oh, lulus sekolah pindah di Mampang, hmm, tepatnya tuh di Buncit 8. di 8. Dulu di Budut di STM PGRI 4 ya? Wah bener, Dulu itu kalau di Kemang barengannya sama siapa yang berangkat? dulu aneh anak Kemang 4 orang ya, Oh, Amoy, Bagol, sama Gojek, sama gua, itu 4. alasannya dulu kenapa sekolah memilih di Budut? Apa memang udah janjian sama mereka-mereka itu apa gimana? Enggak, dulu itu si Amoy di Budut 3. Oh, Amai di Budut 3 dulu. Cawang Oh. Budut 3. Terus kalau si Gojek itu satu SMP sama gua. Hmm. Kalau Bagol gua ajak. Oh, Bagol lu Iya, ajak. gua ajak, Oh, Bagol. berarti sebelum masuk Budut memang udah janjian nih sama Bagol gitu. Ya, dia Bagol dia ngetes, kalau nggak salah dia ngetes negeri. Mungkin otaknya kali ya. Nggak nyampe Nggak jadi nggak nyampe. diterima. Iya. Nah, Oh, gitu. jadinya ya udah anak siangnya. Dan Oh. kebetulan di kampung situ ya anak Budut semua. Oh. Dulu sih masih anak BK, dulu belum ribut-ribut sama anak BK. Iya. Berarti Kebanyakan sih. kalau Kemang itu kan kebanyakan pada ke 12 ya harusnya ya. Ya 12. Kenapa lu milih ke 806? Ya karena Memang dari awal di 806 apa di 12 dulu? enggak, emang dekat rumah gue tuh alumninya almarhum Abed. Heeh. Dia sama Babe tuh orang Ciganjur. Heeh. Dia emang anak mom. Dia Oh, ini no. aja. Berarti dari awal memang tujuannya ke mom ya, ikut Ah. mom. Dulu di PGRI 4 Budut ngambil jurusan apa, Ses? Otomotif. Sekelas sama Rodek, Sama Rodek, oh si kembar. kembar. Berarti lu berangkat pulang bareng itu ya sama mereka itu, sama Amoy, Bagol. Iya, Heeh. bareng. Naik. Berarti lu Nek, turun Kopaja 612. 12 Gue turunnya di Wira. Wira. Nah, Wira nyambung lagi. di Wira nyambung lagi 62. Sekalian nungguin anak pasming kalau lewat. Oh gitu. Ya kadang 612 ketemu anak kapal di Buncit 12. Berarti itu kalau berangkat itu Iya, sebelum ketemu bareng sama anak 86 udah ketemu dulu ya sama anak Sama kapal. kapal. Ya ketemu ya begitu ya, mau dia mau ributin gue gimana karena dia kebanyakan temen SMP gue tongolin muka ya udah ya kan. Oh iya benar. Kecuali kalau gue pakai inian ya Hmm. pakai scrub apa gitu ributin. Iya. Kadang enggak sih dia kalau ini dia udah tahu. Iya. Nah, Dia nggak berani kutak-kutik kok. berarti kalau berangkat dari rumah jam berapa tuh, Pak? Kumpul di mana itu pertama? Gua kumpulnya tuh di anunya Amoy ya, di rumahnya Amoy sih. Oh, di Mamoy dulu Ya kan berarti. deket-deketan, beda RT doang. Oh, beda RT. Beda RT, deket-deketan ngumpul paling jam berapa dari rumah ya? Setengah 12-an lah. Setengah 12 kurang jalan. Iya. Ketemu anak paling di situ biasa anak KGRI ribut mana kapal lah ya kan. Kita bisa sebagai penonton aja. Ya namanya temen ya bagaimana ya, kalau mungkin gua satu basis dari situ jadi diributin kali. Iya. Selama lu sekolah di Budut, kenangan lu setiap hari itu berarti berangkat aja udah ketemu musuh nih ya? Udah. Oh, terus lu sampai di titik kumpul di Jembatan Merah ya? Jembatan Merah itu terus lu berangkat ribut tuh? Ribut di Minangkabau. Minangkabau, di Minangkabau, Minangkabau paling ya 1-2 orang turun kayak orang nyapu ini, nyapu apa ya? Kayak nyapu sampah. Sampah ya. Ini kayak bukan ini ya, emang kenyataannya begitu. Kayak orang nyapu sampah paling yang di pintu turun gitu. Bubar ya. Bubar, yang Bubar. satu sebagian ya, namanya anak sekolah tuh paling ya ada yang lihat-lihat yang ngambang-ngambang hantem ya kan. Iya. Tahu lah Iya, kan. betul. Paling kalau ini pulangnya ya yang agak-agak ini Paling ya. Pariaman. Di Oh. Pariaman itu
Paling tuh udah gabungan tuh. Anak maut lah, anak kage, anak kampungan, fire anak poncol, anak fire tuh gabung tuh. Diantem dulu tuh ya kan. Karena anak pasar rumput nggak tahu tuh. Iya. Anak pasar rumput kan masih jauh kan. Paling yang jawabannya itu paling ya anak sawo, Pasming, Jembatan Merah. Nah, kalau udah ketahuan macet baru tuh anak pasar rumput. Baru ya. Tenggulun. Ya, karena itu kalau di Pariaman mau nggak mau yang ketemunya dari yang berangkat dari pasar Minggu ya, pasar Minggu, Kemang, JM ya. Dulu sih emang apa ya bang? Kompak sih saya dulu. Ya lu ngerasain deh gimana sih? Benar. Ya kan? Gitu. Nah sekarang gue tanya sama lu dulu waktu sekolah di Budut bangga lah. Bangga. Memang dari awal itu. Dulu tuh gue SMP. Gue itu di kampungan gue tuh dulu anak-anak situ tuh songong sama gue. Nah, gue dalam hati sih bukannya dia gue balas dendam ya. Iya. Ntar ya, tunggu kalau gue ntar masuk sekolah deh. Emang kenyataan, jadi apa ya, yang kayaknya kita takut, jadi emang masuk di hawa-hawa mental ya. Hawa-hawa mental ya kan. Jadi karena terbiasa ya kita jadi menghadapi orang ya. Iya. Ya, jadi ya gua di situ sampai nongkrong diajak anak KGR nongkrong di namanya Trakindo. Jadi kan di Trakindo itu kan jadi satu tempat tongkrongan. Jadi kalau ada anak sekolah musuh gitu nggak boleh ribut. Nah, gua ketemu anak KG. Iya. Anak Karya Guna. Pakai baju Karya Guna. Iya, batiknya itu. Nah, gua tarik dong ya kan. Gue nggak peduli, gue bilang gue hantem sama gue di situ. Dipisahin tuh sama anak borcil, sama anak kager bang, katanya jangan mau. Enggak, lu sama lu nggak ribut, sama gue ribut. Gue bilang gue nggak peduli, gue hajar ya kan. Ya udah gue sikat ya kan. Gue bilang besok lu lihat di sini lagi, gue hajar, gue bilang ya, gue gituin. Apa namanya? Memang kalau sekolah di Budut itu kita disegani ya dulu ya. Bukan disegani sih bang ya, kalau Budut itu apa sih mau dibilang seganin, iya tapi ditakutin ya. Iya, jadi orang tahu Budut aja udah gimana ya rasanya ya kan? Kalau teriaknya itu bang ngeri. Beneran itu kalau sekolah itu kalau gue sekolah dulu ya kan, zaman gue sekolah dulu nih lawan itu nggak imbang dong lo. Iya benar. Waktu dikepung sama anak kapal nih Sep, mungkin ikut kali di Pancoran. Itu anak tinggal anak Jembatan Merah separohnya mungkin habis ribut di Kampung Bedeng. Habis ribut Kampung Bedeng ya kan? Iya. Nah, sebagian tuh anak-anak yang pegang BR yang gede-gede tuh turun Jembatan Merah. Sebagian anak Jembatan Merah sampai Pancoran. Nggak ditahu nggak di bagaimana. Ternyata anak kapal banyak. Kiri kanan tuh. Iya. Kiri kanan pokoknya alumninya ngikut pakai baju biasa lah. Itu ya belum kan? Ada flyover ya dulu ya? Belum ada tuh, masih buset bener-bener kayak lapangan bola. Nah, masuknya anak-anak nih prak, dikagetin dari samping. Kalau nggak salah itu anak pagi kena itu, kalau kena kecacak gitu ya, kecacak. Untungnya kalau nggak salah tuh kalau gue inget itu ada tentara gitu, tentara mau arah ke pasar rumput. Iya. Satu mobil, satu kompi gitu ya. Nah, hambur-hamburan tuh dia tuh di situ tuh. Hambur-hamburan, anak-anak muter. Anak-anak muter lewat Gliael. Gua, Gompal, Ale Rodek, Amoy, Ambon, almarhum. Itu malam tuh ya? Malam itu. Nah, kita nyari yang misa-misa nih, ketemu pas di Glael. Iya. Tepatnya itu anak kapalnya tuh jatuhnya itu ditarik itu pas depan rumah sakit Tebet kalau nggak salah ya. Jembatan. Iya betul. Itu yang narik tuh almarhum Ambon. Gila tuh orang larinya. Ambon Condet. Ambon Condet tuh gila tuh lari, ampun gue. Itu anak kapalnya. Anak kapalnya udah naik, ditarik itu, dibanting dari mobil. Kena Iqbal. Berarti kapal 615 ya, berarti ya kapal siang itu ya. Kapal siang itu gabungan banyak, satu sekolah itu kayaknya banyak banget.
tekbal sampai CR-nya gompal itu copot bengkok Sep. Ampun gue bilang gua aja pakai gear pakai apa itu pasti dibuka-buka ada tekbalnya. Iya. Copotin diantem itu baru jebol. Nggak taunya katanya ada yang apa anak di sono bagaimana apa ya, nggak bajunya doang robek tuh. Nah itu kan kita bubar kan, besoknya dihantem lagi ya kan. Dihantemnya di hero, dibalas dendam tuh anak-anak tuh. Pokoknya itu sampai lari-lari ke tol lah itu kapal. Udah nyebrang berarti dia, posisi nyebrang ya. Gua sampai nangis kalau ngeliat, buset. Ampun gue bilang ya kan, balas dendamnya nggak seimbang. Itu aja kita satu basis, dia tuh buset berapa basis itu satu sekolahan ya. Itu loh. Nggak seimbang, itu masih ngejabanin loh. Itu memang di era lo itu anak pokoknya dari JM ke sini itu bisa dibilang kelas 1-nya aja pada gila semua itu pada ya. Waduh. Ini kan masih ada. Ampun gua bilang kayak gitu tuh. Iya benar. Sampai pasar Minggu aja tuh udah nggak ada inian ya kadang ya. Nih, yang gua ribut lagi waktu ribut sama anak BK. Gua kelas berapa itu ya? Kelas 2 kalau nggak salah. Itu yang di Samali apa di mana? Itu bekas congorannya sekolah BK. Pas dia lagi bubaran anak-anak naik steady shape. Dari naiknya dari Gang Arab. Gang Arab. Nah, dari Gang Arab anak naik kan nyaru ceritanya nih ya kan. Itu masih ada almarhum Roges? Masih ada. Masih almarhum masih ada. Naik tuh anak-anak naik turun pas congoran, pas benar-benar congorannya dia baru keluar, lagi tumpah-tumpahnya. Masuk tuh udah terat. Itu anak dikit itu, anak pagi ada berapa orang gitu ya kan. Nah, jadi ada yang mungkin miss kali ya, miss begini. Maksudnya tuh anak mundur, bukan mundur balik badan. Iya. Kita kan biasanya dia gua ditatar itu atur strategi dulu harusnya ya. Iya. Atur strategi dulu. Mundur itu maksudnya tuh jangan balik badan, ngadepin dia, atur strategi. Sampai ke pertigaan apa sih tuh? Anunya Kura apa ya? Westcap situ, sampai Westcap situ ditahan tuh sampai di situ tuh anak-anak. Oh iya, di putaran kereta itu kan. Komplek. Ditahan di situ tuh. Iya, itu berapa orang yang anak budutnya sebagian anak-anak itu enggak ini kan di situ ditahan di situ. Baju mundur tahan gitu. Gua kalau anak BK beneran itu anak budut mungkin udah mati kali. Iya, karena mungkin anak-anak kompak ya kan, mantep. Memang di Bulut itu terkenal strateginya ya. Jadi di saat mental strategi ya, walaupun kita dikit juga kita bisa mengatur ritme. Kalau ibarat kata di musik ya itu ya. Di saat ada saatnya kita nyerang, ada saatnya kita bertahan dulu nih. Iya, benar. Kayak gitu. Ada saatnya kita ya kabur ya, benar. Nggak selamanya itu juga kita kalau di Bulut menang enggak, pasti ada ini ya. Harus apa ya, kalau emang kita nggak seimbang gitu masa kita mau banding mati konyol. Betul. Seenggaknya kasarnya ya gua kena lu kena gitu aja ya kan. Jadi berkata kalau misalkan hari ini kalah ya masih ada hari esok ya kan. Iya, kalau hari ini hari esoknya nggak tahu dah lu ya kan. Iya. Nggak ngerti gitu ya kan. Iya benar-benar. Makanya memang kalau di 806 bisa dibilang lebih ke kampung sih ya, lebih ininya lebih apa ya? Itu kalau mau siangnya kalau ngumpul sih, ini benar kalau ngumpul semua nih. Itu sekolah gabung 3 sekolah aja tuh dihajar sih. Iya. Yang jelas itu udah kenyataannya tuh emang kenyataannya tuh waktu di Manggarai aja tuh campur anak bedeng, anak poncol, anak kage, anak maut, fire. Bermacam sekolah lah di situ ya. Itu sampai terminal, Sep. Udah kayak air ya. Anak dikepung di Pariaman. Anak-anak bagi dua pecah dua dong gini ya kan. Iya. Pecah dua. Ya pecah dua delu. Karena 2 jalur ya Pariaman nih, ya kan? Sini ke sana itu kan. Kita kan kalau Pariaman dari Jembatan Merah kan satu. Iya kan maksudnya kalau kan kali itu. Kali. Nah, ada pintu yang kali itu kan ada pintu air, muternya anak situ yang biasa banyak truk-truk. Iya, Nah, itu muternya di situ sebagian satu segini sebagian. Iya. Nah, dikepung dia udah senjatanya dia buah ampun. Itu CR kayak tampah tahu tampah. Ah, buset deh. Gue bilang lu ngapain nih, kayaknya niat banget ya kan.
Ya paling anak yang ada aja situ ya kan, yang anak sih bukan ada yang bear. Soalnya kan bear-bear yang gede-gede gitu kan di pasar rumput semua. Iya benar-benar. Yang gede-gede di pasar rumput semua yang gede-gede. Yang ada bambu, pujabannya bambu. Terus yang kena tuh si apa itu kejadian situ si siapa tuh? Alay itu si kembar abangnya kena giginya. Iya, kena giginya. Itu enggak selama 3 tahun sih ya, begitu mulus ya hidup sehari-hari ya. Waduh. Pokoknya gue olahraga itu olahraga lari mulu. Tapi orang tua gimana sih? Tahu sih? Lu tahu gitu. Gua sampai ke gap bober. Bukan baber lagi. Kebapat anak bonser. Jadi ceritanya tuh itu pahit tuh, Pet. Itu di mana itu? Itu kejadiannya di Pancoran juga. Itu juga habis ribut sama anak bedeng. Jadi sama anak bedeng. Oh, yang lu sama Amo itu? Kan jadi itu gua kelas 2. Iya. Gua kelas 2, ada anak kelas 1, anak Mampang juga 3 orang. Gua bertujuh. Arah balik nih. Arah balik. Oh. Nah, dulu habis ribut kan. Nah, turun pasming tuh, pasar rumput. Di Pancoran. Di Pancoran, anak pasming naik, pulang dong. Gua tinggal bertujuh nih. Iya. Kelas 1 3. Lu ganti mobil soalnya mau arahnya ya. Gua naik Kopaja 612. 612, iya. Ya kan, 612. Ini si Amo ini ya kan, mungkin jiwanya mau ribut mulu. Dia nggak tahu kita capek kali habis ribut. Memang ya kan kalau anak Kemang yang mukanya serem dia sih. Udah kalau kayak anak inian nggak tahu anak apaan gue. Iya, serem dia. Udah bilang, "Ses, turun ses. Kapal lo belantungan." Capek moy. Nah, Amo sih gua tahu maksudnya nih. Babat aja yang di pintu. Kita cabut. Iya. Aduh, gua capek, gua bener gua capek moy ya. Gua bilang, "Udah nggak usah lah." Bener nih, udah nggak usah, gue bilang santai aja biasanya udah capek gitu. Gue tuh pulang dari situ Pancoran tuh jam berapa, 8:30. Itu mana ada anak sekolah 8:30 pulang gitu. Ribut ya kan, ribut habis dari bedeng, di situ naik, udah tuh pas lampu merah dia anak kapalnya lewat, jadi anak kapalnya nggak diapa-apain kan. Ya, bisa aja sih dibantai, bisa Sep. Gua hantem yang di pintu juga bisa. Iya. Gang BR kan 3 kan, gua ame mau Kojek. Iya. Kelas 1 ada. Nah, posisinya gua di pintu belakang, si Ame pintu depan. Iya. Gua nggak pakai baju sekolah, enggak. Celana jeans, pakai jaket. Ya kan? Pas gua di depan begini. Tiba-tiba datang 62 dari samping. Iya. Gua ditanyain, "Oh, anak mana lu?" Nah, gua pura-pura bego lah, gue bilang. Itu samping-samping mobil lu ya? Itu ya? Pas-pasan samping mobil. Mobil begini. Iya. Gue bilang, "Gue anak Semia, Bang." Gue bilang Semip, gue bilang Semia lah, gue sebutin lah semua anak Semip, anak mana anak apa sih yang Arsis itu ya, yang gondrong-gondrong Arsis ya? Gondrong ya? Iya. Enggak, kalau yang di Arsis mah di sana sih, kalau yang itu apa yang sekolah musik situ tuh apa tuh? Pokoknya gue bilang kan yang dia sekolah nggak pernah tawuran aja. Arsis gue bilangnya gitu aja. Iya, kalau Arsis di sana. Ya kan rambut gue masih gondrong gitu sih. Gue bilang Arsis, Bang. Bohong lu, dia bilang bohong lu gini-gini. Bohong, lihat gelagatnya dia, ini anak bonser. Iya. Nggak tahu tuh. Dia dari mana ya di situ ya? Makanya bilang, kok ini anak sekolah ketemu di mana? Gue bilang, kok nggak ketemu, gue bilang. Mungkin kayaknya sih dia dari inian nih, Sep. Kayaknya sih dia dari kampung Melayu mungkin. Habis di rumah teman ngalong kali dia ya. Itu banyak, Sep. Banyak. 162 itu pokoknya sebus 62 full ya. Full itu miring. Gue tanya didesak-desak, gue ngeliat gelagatnya dia ya kan, dia bilang anak bonser. Katanya anak budut sama bonser nggak ribut, nggak tahu bonser mana ya kan. Iya. Gue nggak peduli, gue ngeliat gelagatnya udah lain-lain di dalam ngeluarin BR. Dia pikir dia megang BR doang ya kan, bawa golok babi. Ya meter dah ya kan, kalau tas gini emang udah standby. Iya. Gue turunin duluan. Moy lu pintu depan, gue pintu belakang moy. Udah di anak kelas 1 di samping kanan, gue pintu belakang, siapa pintu depan. Pokoknya dikelilingin pokoknya gitu. Gua kasih turun aja. Iya. Udah kayak apa sih, teri rempeyek. Gimana gua bobat-bobatin enggak mau turun. Karena gua pikiran sampai kapan dia turun ini, gua habis nih ya kan. Iya benar. Gua berarti turun. jangan kasih turun ya. Enggak gua kasih turun. Sampai lewatin lampu merah tuh sampai ada polisi sambil nggak mau nilang orang tuh nggak jadi nilang. Iya. Gua nggak tahu tuh Amo itu udah kabur tau gak lu. Amo ini kemana dia? Amo ini kemana? Karena mungkin dia ngeliat polisi, karena gua kan
Gua kasih turun, makanya gua Iya. kasih turun gitu, pura-pura gua hantum-hantumin terus ya kan, dia PTPL gua naikin terus. Ternyata ini gua tinggal sendiri. Ini, yang lain udah kabur. Tinggal sendiri gua ngobat-ngobatin udah kabur, ya kan gua dengar ses kabur. Gua nggak peduli kan, kabur apaan, orang dia nggak ada yang turun, mau ngapain gua kabur. Gua hantum-hantumin terus. Baru pas gua kaburnya pas polisi pas depan cocot gua nih. Iya. Gua kaget ya kan, gua kabur balik badan dong. Gua buang tuh golok. Itu masih ada gereja situ, Chef. Ada gereja yang ada seng-sengnya. Iya. Pancoran. Pancoran, iya. Gua buang di situ tuh golok gua. Gua lari. Gua lari di halte. Ada yang selengkat gua. Iya. Gua bangun ya kan. Dia tarik jaket gua lepas jaket. Ya terakhir gue jatuh lagi, diselengkat lagi. Ternyata inian Intel. Oh, Intel ya? Oh, ada Intelnya. Gue ke gap. Pertama gue dibawa di pos-pol situ lalu lintas. Di pancoran di tengah-tengah itu? Oh, enggak, yang di dekat kantor pajak. Lewat dulu inian yang mau arah Pasar Minggu. Kan ada kantor pajak sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Sebelah situ kan. Gue bawa ke situ tuh. Dapat golok gua. Masih ada darahnya lagi. Iya. Anjrit gue. Rambut gue dipotong pakai itu golok lagi, kampret gue bilang, pitak gue ya kan. Terus? Habis gue. Bilang anjing, udahlah gue diam aja ya kan. Gue pakai kolor dong, udah kayak maling sih, anjing gue bilang. Disuruh copot semuanya ya? Iya. Udah gue diam, udah hancurin, gue digebukin, pak. Gue diam. Wah lama ada datang, gue pikir anak konser nih gue bilang. Gue habisin ntar di dalam nih. Ketuanya Bagol. Bagol kena juga? Oh, Bagol kena juga dia? Bagol ditabrak. Polisi masuk got. Udah kayak tikus got, anjing gue bilang, goblok. Kan bantet badannya dia. Iya masuk ya kan. Wah ada temen gua. Gak lama kelas 1 lagi datang ya kan, bertiga gua jadinya. Oh, si Amoy, berarti Amoy yang nggak kena dia? Nah, yang nggak kena tuh pokoknya kelas 1 2 orang. Amoy Kojek enggak. Lolos dia tahu lari kemana dia tuh ya kan. Udah tuh ya kan. Nah, situ tuh pahitnya tuh gua. Itu dari situ dibawa kemana tuh? Gua dibawa ke Polsek Pancoran. Pancoran. Di mana situ daerah Buncit situ kan ada tuh. Yang pas turunan. Iya. Karena kejadian masih di lingkungan Tebet. Berarti dekat 43 itu ya, Ses? 43. SMP 43 ya? Itu Mampang, Bro. Ada di Pulo namanya Pulo. Turunan. Pulo. Dekat rumah lu dong berarti? Jauh. Ya rumah lu seberang doang kan? Lain, Pulo sebelah sono. Jauh. Oh iya terus. Jauh lah pokoknya. Dioper lagi ke Tebet. Nah, karena Polsek Tebet. Oh, Polsek Tebet. Nah, Polsek Tebet itu lagi direnovasi. Jadi Polsek sementaranya itu deket apa sih namanya tuh? Rumahnya almarhum B.J. Habibie. Apa namanya situ ya? Perumahan situlah ya kan. Gue di situ tuh. Di situ, Prof. Wah, ada hampir 5 bulan, Chef. Di situ? Ya, yang dioper ke seksi 8 Bagol. Sama anak kelas 1 tuh. Iya. Sisa apa sih? Itu 5 bulan belum sidang deh. Belum. Gua ngantem-ngantemin orang aja, gua di dalam di kepala kamar ya kan. Kepala kamar nanyain, "Lu kasus apa lu?" Sekolah, Bang. Ngapain bacok orang gini-gini. Nah, ternyata kata polisi itu tuh koma tuh anak bonsernya. Anaknya Kapolsek Pasar Minggu, kata polisinya ya kan. Katanya. Nah, gua nggak tahu, bodo amat ya kan. Kenapa kamu dibacok di gini? Nah, yang polisi ya kan. Diperbal itu. Perbal. Ya pada saya mati duluan, Pak, mendingan dia saya matiin. Gitu aja ya kan. Iya. Orang saya lagi diam-diam. Iya. Iniin. Kamu ngapain? Lu begitulah namanya polisi ya kan. Udah gua. Oh iya aja ya kan. Terus? Udah. Karena Bagol bilang gol satu suara gol. Iya. Satu suara. Udah. Satu suara mana? Ini Bagol ibunya kan kerjanya di almarhum mantan presiden B.J. Habibie. Oh, orang dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Halo. Almarhum B.J. Habibie. Lama gua di dalam tuh. Pokoknya 5 bulan aja. Itu Bagol udah di oper tuh sesi 8 tuh ya kan. Polres. Ngejalanin berapa lama dia?
Pokoknya duluan lu keluarnya apa dia? Bareng. Oh, bareng? Iya. Nah, gue terima kasih banget tuh sama almarhum mantan presiden tuh. Iya. Karena ibunya Bagol juga kan kerja di situ. Mungkin orang dalam ya. Iya, kan apa polseknya itu yang sementara kan dari polsek situ ke tempat kerja ibunya Bagol itu nggak kan jauh ya. tuh. Mungkin dicariin kali sama Pak Bibinya ya kan. Iya. Ini ibu siapa sih namanya tuh ibunya Bagol, Ibu Siti apa nggak salah ya gitu ya kan. Iya. Ibu Siti. Nah, ditanyain tukang kebunnya, ini lagi ngurus anaknya Pak, katanya lagi apa? Tangkep tawuran. Tawuran gini. Ditulis tuh memo ya kan. Memo disuruh ajudannya. Jalan jemput Bagol dulu ke seksi 8 baru ke gua ya kan. Itu nyokap gua. Wah, gua berarti nggak keluar duit lu ya itu ya? Keluar sih kasih gope doang. Gope. Gue tanya sama gue kasih gope doang ke polisi itu, uang rokok. Kata ajudannya juga kasih aja gue gope gitu. Iya. Terus kan tuh berdosa banget tuh menyokap gue sampai gue lah sampai kurus mah gue. Ampun gara-gara gue doang. Gue bilang udah mah, gue bilang gue kan laki-laki. Gue bilang udah biarin aja. Tapi nggak kapok lagi, nggak kapok juga itu dari gitu. Gua redem dulu dong. Gua naik P20 ya kan. Gua naik P20 dulu. Seminggu baru gua ajar lagi sama gua ya kan. Sampai anti sama nona jenguk nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk di depan. Gua masih inget tuh anti yang bawa makanan ya kan. Dia bilang kamu tuh kata polisi kamu tuh kalau disuruh jenguk jangan bawa masa katanya. Oh, rame-rame jadinya. Rame anak-anak. Rame anak kampungan gue juga dateng. Karena ngerasain gini juga sih. Kayak anak-anak memang stres juga sih. Waktu si Alay ketangkep itu di Sentiong. Oh, Sentiong gue nggak ikut ya. Iya, gua kok almarhum Komprang sama yang lain-lainnya lah. Itu kopinya ditumbukin Lexus ya. Lexo itu dimasukin di dalam kopi. Biar apa deh? Iya maksudnya udah gila sekalian lo di dalam katanya gitu kan. Gua enggak tahu tuh dia tuh ya kan. Iya kan? Dulu tuh zaman sekolah tuh yang agak-agak mendingan tuh adeknya dah tuh sekelas gua tuh si Rodek ya, iya. Itu masih Rodek ya masih bisa terkontrol. Dia masih denger-dengeran orangnya kalau lihat. Kalau abangnya enggak tahu dah tuh abangnya tuh. Makanya gini, kayak kemarin kan gue juga ketemu sama dia, emang udah jadi pada kepala rumah tangga yang baik lah. Iyalah ya kan, makanya kalau dulu makanya berubah dia. Tetapi ada kekurangannya adalah ini anak gue deket sama dia tapi gue nggak mau ngajak dia nongkrong karena apa, kalau ketemu dia orang setia kawan, takutnya jiwa-jiwa dia itu yang dulu keluar lagi gitu loh. Dia mah orangnya kalau gue ngeliat sih jangan ngajakin dia aja. Nah itu dia, makanya gue bilang dia kan terlalu setia kawan, ya kan? Nggak enakan orangnya. Iya, orang nggak enakan gitu loh. Jadi misalnya kita kan ya teman kan berbeda-beda ya kan. Ketemu lu misalkan lu lagi ada masalah ribut sama siapa gitu. Dia ini orangnya terlalu setia kawan. Makanya gue bilang sama dia, udah lu mending sekarang udah bener lah lu sekarang gitu loh. Iyalah yang dulu lah. Iya. Makanya orang juga biasa gue ketemu temen gue anak kapal itu ketawa-ketawa aja. Iya kan? Karena gue juga masih aktif sekolah. Dulu tuh masih main dulu masih maaf nih dulu namanya kita anak sekolah dulu masih gele udah pasti. Kisahnya kagak lu ya kan. Iya pasti udah. Itu di Buncit 12 sih ketemu biasa aja ya kan. Gue pakai baju budut padahal anak kapal tuh bodo amat kalau gue. Jadi di luar ya? Iya, dia udah tahu. Ya kan dia enggak ini. Iya. Nah, sih di situ. Akhirnya sampai lu lulus sekolah. Hah? Habis lulus sekolah terus lu ke mana? Lulus sekolah. Langsung kerja, kuliah apa? Wah, gua masih ada jiwa-jiwa inilah. Masih apa sih ya? Jiwa-jiwa kayak mau ribut apa gitu ya kan. Ngamen gua. Iya, ngamen juga lo. Ngamen. Tapi lu termasuk orang-orang yang sangat beruntung sih karena di zaman lu itu kebanyakan dulu pada kena putang sih ya. Wah, gua dulu. Iya kan? Tapi sempat
Enggak, gua lah. Enggak Ya? Gua yang paling. Kalau itu enggak lu ya? Maaf ya gua bilang. Ini tuh untuk teman-teman gua untuk yang kena begituan. Iya. Gua dari dulu dari teman sekolah sampai teman kampung. Yang pakai namanya puto tuh pako gitu, gue jauhin, gue musuhin dia. Jauhin. Bukan apanya. Kalau paling minuman gele gitu aja ya. Minuman gele ngobat oke lah sini ayo masih bisa. Kalau namanya kayak gitu, Sep. Awalnya tuh pasti ngemaling. Iya, benar. Yang jelas-jelas udah temen gua ada sampai piring maknya, sendok maknya habis dijual. Iya. Gua belum. Pokoknya udah. Lu maksud gua tuh pikiran lu gimana gitu loh. Sendok bener. apa lu pokok banget. Iya emang. Sampai gue ngerasain sampai temen gue aja gitu loh. tabung gasnya aja diambil. Dulu kan belum ada tabung gas yang 3 kilo, belum dia ada sih. Dia mikir gitu ya. Iya. Kan? Yang gede yang biru itu dia dicolong, jadi pas maknya mau masak kagak ada tabung gasnya. Itu sendok apa lu nggak mikir gitu, kalau lu pulang mau makan lu pakai apa? Iya, gitu. bener. Ya kan nggak dulu gue bilang nih orang, terus tabung gas lu jual, mak lu pakai apa? Pakai kayu. Iya benar. Bener, itu gue ngerasa sampai gue dulu kan kalau di zaman kita dulu masih ada rental PS ya dulu. Masih belum semua orang pada punya PS dan masih rental. Itu sampai gue mau main PS aja di rentalnya itu cuma ada 2 sih. Yang satu dicolong. Ya kan? Jadi pas di saat gue udah ngantri lama-lama, PS-nya gue kagak ada. Ya kan? Gimana ya kalau kayak gitu, gue mendingan gue ngejauhin deh orang kayak gitu beneran. Bukan apanya. Ya udah makan temen ya. Iya, makan temen ya. Gua alhamdulillah bukan apanya. Lu itu darah lu itu ibarat kayak motor oli. Iya, benar-benar. Oli lu kasih garam, lu kasih pasir, lu kasih air, ya rusak lah. Mau gimana sih? Iya, benar. Karena juga dari nakal boleh, tapi lihat dong. Dari teman-teman lu itu banyak juga akhirnya pada banyak jadi almarhum ya. Jadi almarhum juga. Zaman sekolah gua aja tuh, aduh. Ada yang berangkatnya ketemu pulangnya modar di bawah jembatan PM Guntur. Udah sering gitu. Lu juga pasti denger lah. Iya, paham. Ya kan? Makanya lu termasuk orang yang bersyukur ya. Ya alhamdulillah. Sekarang enggak. Iya, benar. Dulu. Nah, ini ya udahlah. Jadi kalau buat cerita buat anak-anak aja. Iya, buat seru-seruan aja ya, tapi jangan sampai terulang kembali. Jangan ya kan. Makanya, tapi kalau gini sih, kalau di zaman dulu kita tawuran sama musuh, sekarang kebanyakan juga jadi temen ya. Jadi temen. Orang gue sekarang satu kerjaan ada, anak kapal ada. Ya kan? Ya kan? Kita punya ceritanya masing-masing aja ya. Kadang dia nggak bisa ngelak juga ya kan. Lalu gue pernah kan gini-gini gue bantu gini-gini kan lu, ya kita ketawa aja ya kan, emang iya ya kan. Dan juga kita juga mengakui nggak semuanya kita akan selalu menang terus ya kan. Nggak ada, emang kita apaan? Kecuali lu tekbal semua, nggak ada. Memang cuma kita dulu diajarkan untuk kekompakan aja, solidaritas ya kan. Gimana nih teman lu di depan, lu backingin itu kan maksudnya, dan benar itu alumni benar ya. Jadi ajarin tuh. Kita dulu ditatar gimana sih setiap hari sih itu selama 6 hari ya. Iya, seminggu itu. Kelilingin apa nih? Istiqlal anjir. Pakai. Buset, keliling Istiqlal berarti 3 kali. Jadi itu minum jamu pahit. Permen dari mulut ke mulut, kampret. Iya. Jadi gini deh. Kalau seandainya aparat ya kan, tentara itu pendidikannya hanya mungkin taruhlah misalkan setahun gitu ya. Ya kan. Tapi kalau kita di Budut itu 3 tahun, Ses. Perang terus, Ses. Iya. Ya kan? Selama 3 tahun itu perang terus. Banyak kisah-kisahnya, Sep, kalau mau cerita masalah ya dulu. Enggak ada habisnya ya? Enggak ada habisnya dulu waktu kita masih kelas 1 ingat kan? Iya. Yang kejadian Ancol. Besoknya hari Sabtu, kalau nggak salah tuh anak Bariwan nyerang kandang macan. Itu. Akhirnya kagak tembus kandang macannya ya kan. Gua taunya dibantuin sama inian, gua ngeliat PM ya. Suwe. Itu enggak, gua heran kenapa ya? Kok dulu kayaknya kita selalu musuh-musuh itu selalu ada di backing ya, Ses ya. Nyadar gak lo? Ya gua nyadar gua. Ya, mungkin karena apa ya? Duit kali sih. Ya makanya itu maksudnya gitu kan. Nggak ngertinya di situ. Tapi gue herannya tuh anak Budut tuh kayak gimana ya, ngeliat diserang gitu bukan kayak ketakutan, kayaknya wih daging. Iya gitu. Sayang itu waktu itu
BR tuh di sebelah sono. Salahnya naruhnya. Karena kita dititipin kan, enggak kita pegang-pegang terus. Pariwana nyerang sebelah sono kan dari Pertamina ya kan. Jadi kita mau ngambil gimana? Enggak ada ya kan? Iya, enggak ada rencana ya kan. Bekas jualan tukang dagang Istiqlal tuh sedapatnya lah, balok ya kan. Ada alumni tuh Tedong kalau nggak salah tuh. Tedong kalau nggak Tedong Anto ya. Ada ya? Ada datang ya? Ada pas. Anak abang kan lari-larian tuh kan sama anak Sepong kalau nggak salah lari-larian. Udah gitu sekutunya anak budut LPPU dikunci lagi gerbangnya kan. Bener. Kampret gue bilang. Sebenarnya kalau jalan masuk ke situ doang tuh. Kalau ini lu nggak ngeliat Sep yang di lapangan bola? Itu kayak perang Mahabharata, Sep. Oh, yang orang main bola perang ramburan. Yang 12 ya? Ada 12 ya. Anak-anak kan dari sono sebagian kan dari situ akhirnya dia mundur kan kalah. Beko kalau gue bilang lu segitu banyaknya. Ya kan? Iya. Kenapa dia nggak nyerang dari sono gitu loh. Pokoknya emang kalau kalau dulu mungkin kita posisinya saat itu adalah mencekam ya, seram ya. Tapi kalau buat sekarang lucu kayaknya kalau diingat-ingat ya. Kayak Gompal kemarin. Nanti kapan-kapan nih gue akan wawancarain Gompal karena dia sampai cerita itu sampai di danau UI dia tenggelam ya kan. Ya enggak. Jadi ituan jadi apa? Jadi apa sih namanya? Pasukan khusus pasukan katak ya, pasukan katak ya kan. Kata dia sampai subuh gue di danau itu karena dirazia sama polisi ya kan. Nyelam, bangun sampai subuh. Makanya nanti gue akan gue wawancarai si Gompal ya. Nah, sekarang gini. Lu menyangka nggak kalau budut itu sampai sekarang ya misalnya gini, kalau di sekolah lain kan mungkin udah lulus sekolah udah ya selesai ya. Tapi di budut ini kan enggak deh, sampai sekarang silaturahminya terjalin terus sampai bisa dibilang oke lah, itulah budut. Bisa dibilang sekolah legend ya kan. Jadi itulah budut ya kan? Dari masa ke masa. Jadi dari alumni tua ininya sebelum kita sekolah mungkin diajarkan kayak begitu sampai kita sekarang gitu. Iya betul gitu. Jadi maksudnya itu silaturahminya tuh nggak putus. Ya kan? Lu mau baru lu baru sekolah ya pas reuni akbar ya ketemu udah ya kan. Iya. Terus juga jadi kakek-kakek. Terus juga kita misalkan kita pakai kaos budut aja ketemu sama anak budut aja gitu ya, walaupun kita bukan satu angkatan ya kan. Tapi di saat kita bertemu ya seakan-akan udah kayak memang udah kenal aja gitu sih ya. Karena kita punya cerita yang sama ya kan. Ada lagi lucu lagi, Chef. Nyokap gua nih. Iya. Gua masih kelas 2. Gua tuh dikasih baju sama anak Bekasi. P10 ya. Iya, paten. Paten. Tuh warna hitam sih budut. Ini mah gua main ke Blok M. Iya. Enggak sama adik gua. Iya. Pergi ngapain tuh beli baju adik gua apa gimana gitu. Dia pakai baju budut. Siapa ya, nyokap lu? Nyokap gua. Ngapain mak lu pakai kaos budut? Kagak tahu. Gua enggak tahu dong pas pulang ya kan, pas pulang. Dia cerita, tadi mama digituin tuh sama sekolah tuh, kenapa? Wah, anak budut ya anaknya gini. Terus mama bilang apaan? Ya mama cuek aja namanya emak ya kan. Selalu ini. Lu lawan dah tuh emak ya kan. Gua bilang, buset deh mak, ngapain? Untung mama enggak diapa-apain. Iya. Pas anak kapal siang lagi pas pulang. Pas pulang ya di Blok M ya. Jalur situ kan jalur 5 paling banyak sih. Bener. Jalur 5. Jalur 5. Emak gua naik 77 kan. Arah Bangka sih. Arah Bangka. Turun di Albarka kan. Buset mak. Besok jangan deh gua bilang. Jangan pakai baju-baju begitu. Terus? Gua tahu ya Allah, gua bilang untung aja mak gua selamat gua bilang. Ampun deh. Ada aja malu kali ya. Dia pikir nggak apa-apa kali ya kan. Nggak apa-apa gimana. Kalau pas anak pernah masih nggak apa-apa ya kan. Tuh gue bilang mak gua deh, gue bilang ampun. Makanya ya kayaknya cerita kita sampai di sini dulu ya, nanti lain waktu kita cerita lagi. Dan buat untuk yang nonton mohon maaf kalau hasilnya kurang bagus atau goyang-goyang karena ini kita nggak direncanain sih ya. Nggak ada, jadi cuma pas lagi ngobrol-ngobrol aja sekarang kita video lewat pas gue lagi di sini aja ya kan. Jadi ya kalau ada kekurangan mohon maaf, ini hanya kita mau berbagi cerita aja. Dan cerita kita ini jangan dicontoh ya, ini hanya cerita masa lalu. Bukannya kita nih udah pada umur segini, wah bangga banget tawuran. Enggak, ini hanya cerita dulu mengenang masa lalu aja.
Kayak nanti gua akan wawancarai teman-teman gua yang lainnya yang punya cerita pribadinya selama sekolah di Budut dulu. Oke guys, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.